Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wah, sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Bisa ya, bisa mendengar suara saya ya, Pak, Bu? Ya, Jelas, Bu. Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dan bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, eh, sebentar. Mohon maaf sebentar ya, saya punya jaringan agak lola di sini. Oke, izinkan saya berpantun. Boleh Bapak Ibu? Silakan Bu Imas. Iya. Dari Kenya ke kota Taiwan, Cakep, bawa rantangan, isinya ikan. cakep. Para hadirin webinar sekalian, selamat datang kami ucapkan. Buat tepung bahannya ikan, datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung saya ucapkan. Semoga webinar ini memberi makna. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa webinar ini adalah kolaborasi antara Sahabat Teknologi Provinsi Kepulauan Riau 2024 bersama Komunitas Belajar Sagu Meranti. Tentunya saya akan menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ibu Sekretaris Disdikbud, yaitu Ibu Ira Selda Fitri SIP MPD. Selamat sore Ibu. Yang terhormat Ketua Kombel atau Komunitas Belajar Sagu Meranti, yaitu Ibu Novianita SPDGR. Selamat sore Ibu. Sore, Ibu, Mas Daija. Iya Ibu, salam kenal Bu. Iya, salam kenal kembali ya, Bu. Iya. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber kita pada sore hari ini yang merupakan sahabat teknologi Provinsi Kepulauan Riau 2024, yaitu Bapak Putra Perdana ST dari Kabupaten Karimun. Selamat sore Bapak. Sore kembali, Bu Imas. Ya. Kemudian ada Ibu Desi Mulyani SPDGR dari Kabupaten Lingga. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Imas. Iya Bu. Lalu ada Ibu Yohana Boru Tarigan, Eskom dari Kota Batam. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Imas. Ya. Dan yang terakhir ada Ibu Siti Eprida Sinurat SPD dari Kota Batam. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Imas. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Dan perkenalkan saya sendiri selaku moderator adalah Ibu Mas Hadijah Hasibuan SPD. Saya dari Kota Batam. Baik Bapak Ibu, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya himbau kepada peserta agar duduk dalam posisi tegak. Pak Putra, bisa bantu saya share screen, Pak? Oh ya, saya bisa, Pak. Oke, baik, Bu. Sebentar. Ya, kedengaran ya? Belum Bu? Belum ya? Belum Bu. Kayaknya speakernya itu Bu, pengaturan Oh, speaker.
Ini bukan ya? Pengaturan share sound, Bu, di share screen. Itu ada share sound, diklik. Bukan, Si di mana share tuh? screen. Share screen. Maaf, biasanya saya pakai Google Meet. Jadi agak Di share share screen screen ya, Bu. Zoom-nya, Bu, ya, Bu, share screen Zoom. Mungkin biar nggak ini Pak, bisa dibantu Pak, biar saya close aja. Stop. Bisa dibantu Pak Putra? Sebentar, Bu. Saya Ya, masuk dulu ya. ya Pak. Nggak bersuara loh, Bu. Iya Pak, Pak Put masih belum bersuara Pak. Ya, saya sebentar, Bu, saya lagi coba apa? Ya, Share sound-nya. Oh ya, ini dia. Bentar. Oh, gimana ya? Bentar. Di stop dulu aja, Pak, biar nanti dari Oh, admin yang share. oke, baik, Bu. Izin Murini belum kedengaran. Sepertinya kita harus cancel yang ini. Ada kendala sepertinya. Yang tadi itu dari browsernya, Bu, Tembet itu, Bu. jadi bagaimana Bu? Pak, kita manual aja. Oh ya, sudah kedengaran.
Ya, Bapak, Ibu sekalian peserta hadirin, silakan kembali ke dalam posisi duduk semula. Demi kelancaran acara pada sore hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembatik merupakan program peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar, mengajar, dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Hadirin sekalian, mari kita simak bersama arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Disdikbud, yaitu Ibu Ira Selda Fitri, SIP, MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Maaf Ibu, Ya, sebelumnya Bu. sepertinya Ibu Iranya belum masuk, Bu. Oh, begitu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Berarti kita lanjut aja, Bu, ya. Iya, Baik. iya, boleh, Bu. Baik, mohon maaf hadirin. Sepertinya Ibu sekarang mungkin belum masuk ya, Bu, ya. Untuk itu kami langsung ya kepada eh, Ibu Ketua Kombel Sagu Meranti. Benar ya, Bu, ya? Iya, Ya, benar, Bu. ya. Kepada Ibu Novianita SPDGR, kami mohon untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan webinar pada sore hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Mas Sadijah Hasibuan, Ya, SPD. iya Bu. Baik, Panggil saya Ibu Imas saja, Bu. oh Ibu Imas ya Bu ya, Iya, lebih Bu. mudah ya Bu ya. Iya, benar, Oke, Bu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam Ibu. kenal untuk semuanya Bapak Ibu, baik dari Bapak Ibu guru yang ada di Kepri, juga Bapak Ibu guru yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat hidup dan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan webinar berbagi praktik baik pembelajaran inovatif dengan media pembelajaran interaktif. Salawat bering salam, tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini mendapat keberkahan dan diberi kelancaran sampai akhir kegiatan ya Bapak Ibu. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten
Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Bapak Haji Suwardi MPD, yang kebetulan pada sore hari ini sebenarnya beliau ingin uh, mengikuti ya Bapak Ibu, namun mungkin ada halangan yang tidak dapat apa namanya, tidak bisa seperti itu. Kemudian Ibu Sekretaris juga tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya Bapak Kadis yang akan membuka ya, namun mungkin ada sedikit halangan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang berbagi praktik baik pada sore hari ini, yaitu ada Ibu Yohana, kemudian Ibu Siti Eprida, Bapak Putra Perdana, dan Ibu Desi Mulyani. Salam kenal ya Bu. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dari Kombel Sagu Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti, karena ada kolaborasi di antara kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kami sehingga kami bisa lebih luas jangkauan Kombel kami gitu ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kegiatan berbagi praktik baik ini bisa membawa manfaat buat kita semua dan bisa menjalin silaturahmi lebih jauh lagi. Ya, mana tahu nanti kami lagi yang akan berbagi praktik baik di Kepulauan Riau atau Kepri ya Bapak Ibu. Kemudian yang saya hormati juga kepada Ibu Imas sebagai host dan moderator. Terima kasih Bu sudah memandu kegiatan hari ini. Lalu tentu saja yang selalu kami banggakan adalah Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Kami tahu mungkin Bapak Ibu eh, dalam keadaan capek pulang dari sekolah ya, terutama yang mengajar di SMA ya, SMK. Itu tentu saja jam-jam pelajarannya itu sampai sore ya, Bapak Ibu ya full day ya. Nah, tapi masih bisa menyempatkan waktu mengikuti kegiatan ini itu luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, eh, mungkin hanya sedikit saja karena mengingat waktu sudah berjalan terus ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa perkembangan pendidikan pada masa sekarang ini sudah berkembang sangat maju ya Bapak Ibu ya, apalagi dengan diiringi dengan perkembangan teknologi. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu tentu harus adaptif ya Bapak Ibu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang beragam. Nah, jadi berbagi praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat ini salah satu media ya, salah satu cara kita untuk mencari strategi bagaimana guru bisa melengkapi atau menyesuaikan kebutuhan belajar anak-anak kita, peserta didik kita yang beragam ya Bapak Ibu. Nah, jadi dengan media pembelajaran interaktif, dengan pembelajaran inovatif, itu tentu harus dimiliki kemampuan seperti itu oleh setiap guru. Nah, jadi marilah sama-sama kita di sini mengikuti kegiatan webinar ini sampai selesai dan nantinya akan bisa kita implementasikan di kelas kita, di pembelajaran kita di kelas masing-masing, Bapak Ibu. Baik, tanpa menunda-nunda waktu lagi, karena waktunya semakin berjalan ya Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar berbagi praktik baik pembelajaran inovatif dengan media pembelajaran interaktif, dengan Bismillah, saya buka. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Novianita yang telah membuka kegiatan webinar pada sore hari ini. Iya, sama-sama, Bu. Iya, kemungkinan Ibu Sekretaris Disdikbud belum ada ya Bu ya? Belum masuk, Bu. Oke, baik. Berarti kami boleh lanjut ya Bu? Boleh, silakan, Bu. Ya, baik. Hadirin sekalian, mari kita simak bersama narasumber-narasumber hebat kita yang akan memberikan atau berbagi praktik baik kepada kita semua. Namun sebelumnya, izinkan saya masih memberikan beberapa kata ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran guru dalam kurikulum Merdeka
bukan sekedar memberikan pelajaran, tetapi tentang menumbuhkan rasa ingin tahu, membangun karakter, dan menanamkan nilai-nilai penting kehidupan, serta membantu anak-anak menumbuhkan potensi terbaik dari dalam diri mereka. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak narasumber pertama kita, yaitu Bapak Putra Perdana ST. Beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Kepulauan Riau 2024 dari Kabupaten Karimun. Kepada Bapak dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya. Saya izinkan dulu ya. Oh ya Bu Imas, saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar dengan jelas Bu? Ya, jelas Pak. Oke, baiklah, yang saya hormati Ibu Novianita sebagai Ketua Kombel Sagung Meranti. Dan saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi praktik baik yaitu tentang pemanfaatan Figma di dalam pembelajaran rancangan antarmuka. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan sekali lagi Bapak Ibu ya. Perkenalkan nama saya Putra Perdana. Saya bekerja ataupun mengajar di SMK Negeri 1 Moro, yaitu yang terletak di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Untuk di SMK Negeri 1 Moro ini, Bapak Ibu, saya mengampu dua mata pelajaran. Yang pertama yaitu dasar-dasar teknik komputer dan jaringan, dan yang kedua saya juga mengampu mata pelajaran informatika. Ini sedikit profil sekolah kami, Bapak Ibu. Negeri 1 Moro ini terdapat yang ketiga teknik komputer, teknik instalasi tenaga listrik. Untuk kondisi geografis di sekolah kami, Bapak Ibu, sekolah kami ini terletak di kepulauan, Bapak Ibu, sama seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, gitu ya. Hanya saja untuk lokasinya di sini lebih kecil, Bapak Ibu, pulaunya. Karena apa? Karena kami jika ingin pergi ke desa memakai pom, kita tidak bisa membawa kendaraan, hanya bisa secara personal aja menyeberangnya gitu. Jadi kebanyakan siswa dari SMK kami ini Bapak Ibu itu sekitar 50% itu terdapat dari Pulau Moro. Jadi sehingga ketika mereka mau berangkat sekolah, mereka harus menyeberang pulau dulu, menaiki pompong. Setelah sampai di pelabuhan, mereka harus berjalan kaki hingga ke sekolah. Gitu Bapak Ibu. Sedikit saya ceritakan gimana kondisi para siswa-siswa kami yang di sini. Tujuan pembelajaran yang pada praktik baik ini, yaitu saya berharap peserta didik itu mampu memahami konsep dasar desain antarmuka pengguna ataupun UI. Saya rasa mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang termasuk guru informatika ya Bapak Ibu ya, mungkin nggak asing mendengar tentang desain antarmuka ini atau UI. Mungkin bagi Bapak Ibu guru-guru mapel yang lain mungkin sepertinya ini sesuatu yang baru gitu Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, saya coba perkenalkan pelan-pelan sehingga kita bisa sama-sama memahami apa sih itu rancangan desain antarmuka pengguna gitu Bapak Ibu ya. Nah, pada saat saya berbagi judul tadi, mungkin ada kata-kata baru yang terdengar bagi Bapak Ibu sekalian gitu ya, yaitu apa, PowerPoint gitu kan, terus kayak
Quizzes itu sudah sering kita dengar sehari-hari dan bahkan merupakan adalah aplikasi yang direkomendasikan oleh Kemdikbud untuk Bapak Ibu guru gunakan dalam memanfaatkan teknologi di saat kita mengajar gitu ya. Tetapi kira-kira Figma ini merupakan hal yang baru mungkin bagi Bapak Ibu sekalian dengar gitu ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu Figma dulu Bapak Ibu. Figma itu merupakan sebuah aplikasi yang berbasis website ya Bapak Ibu ya, berbasis website yang digunakan khusus untuk merancang tampilan antarmuka ataupun tampilan dari sebuah aplikasi. Jadi Figma ini dia adalah aplikasi khusus yang digunakan untuk merancang tampilan sebuah aplikasi. Jika kita bandingkan dengan Canva, Figma itu hampir sama seperti Canva. Hanya saja jika di Canva itu kita bisa menggunakannya untuk berbagai macam ya Bapak Ibu ya, seperti membuat poster, membuat LKPD gitu ya, bisa membuat presentasi dan lain-lain. Tetapi di Figma ini adalah aplikasi khusus yang kita gunakan untuk membuat rancangan antarmuka. Sehingga walaupun dia tapi bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah media pembelajaran. Nah, kenapa saya memilih Figma? Karena ada beberapa kelebihan Bapak Ibu. Yang pertama, Figma ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah desain ya. Desain di sini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Sepertinya pengen kita gunakan untuk desain di smartphone, maka Figma menyediakan layout untuk sebuah smartphone. Ataupun kita pengen mendesain pada sebuah tablet, maka Figma menyediakan layout untuk sebuah tablet. Bahkan sampai ke layar komputer atau layar laptop kita. Yang kedua, yang saya suka dari Figma ini, yaitu bisa melakukan kolaborasi real time. Sehingga ketika kita mengerjakan sebuah project ataupun membuat desain, kita bisa teman kita berkolaborasi secara langsung. Kita bekerja di satu kanvas yang sama dengan device yang berbeda, sehingga pekerjaan kita bisa lebih cepat selesai ketika kita bekerja bersama-sama. Yang ketiga yang saya suka itu terdapat fitur komentar dan feedback gitu Bapak Ibu ya, ketika kita membuat sebuah desain, kira-kira dari tim kita ada yang nggak cocok sama desain kita, nanti dia bisa memberikan komentar di bagian mana yang mereka tidak cocok. Jadi sehingga kita yang membuat bisa tahu, oh ternyata di bagian ini nggak cocok sama tim kita. Dan yang terakhir adalah desain responsif. Seperti yang saya bilang tadi, bisa menyesuaikan segala bentuk medianya, apakah dia mobile, tablet, maupun desktop ataupun komputer. Nah, kenapa saya memilih Figma itu ada beberapa alasannya Bapak Ibu dari situasi yang saya hadapi di sekolah gitu ya. Yang pertama saya memilih Figma karena yaitu tentang efisiensi waktu. Jadi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, memasuki sebuah rancangan antarmuka gitu Bapak Ibu ya. Biasanya kita menggunakan aplikasi yang bersifat sketch ataupun dia seperti coret-coret Bapak Ibu. Sehingga pada aplikasi sketch itu kita harus menggambar, membuat rancangan aplikasi kita, tetapi dalam bentuk coretan. Sehingga hanya ada hitam dan putih, tidak ada warnanya. Nah, menggunakan sketch itu juga memakan waktu karena apa? Karena kita kadang harus memikirkan ukuran rasio yang pas dengan apa yang pengen kita bikin. Contohnya kita pengen membuat aplikasi mobile. Nah, pada sketch ini nggak ada disediakan layout untuk mobile. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur berapa ukuran yang pas untuk sebuah mobile. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah visualisasi yang tidak menarik. Nah, dari aplikasi sketch tadi kita hanya bisa melihat Bapak Ibu ya. Sehingga siswa itu merasa tidak menarik dan malah mereka merasa itu membosankan ketika saya menjelaskan bagaimana kita mensketsa sebuah rancangan, bagi mereka itu tidak menarik, sehingga saya berpikir untuk menggunakan aplikasi Figma ini agar mereka lebih tertarik belajar merancang sebuah tampilan antarmuka. Kenapa begitu? Karena di Figma ketika kita merancang sebuah tampilan, yang ditampilkan itu adalah tampilan asli ketika aplikasi yang kita buat itu jadi itu. Jadi ketika aplikasi jadi seperti apa, seperti itulah nanti rancangan tampilannya, sehingga siswa merasa bahwa mereka sudah memakai aplikasinya, padahal itu hanya prototipenya saja gitu Bapak Ibu. Yang ketiga, terlalu banyak teori. Yang saya maksud ini adalah ketika kita membuat sketsa, contoh kita membuat sketsa halaman login gitu ya, dan sketsa halaman utama setelah login. Nah, pada saat kita menggunakan sketsa, itu kita tidak bisa melihat proses bagaimana sih sebuah aplikasi itu bisa masuk ketika kita login ke halaman menu awalnya gitu, menu utamanya. Sehingga kita harus memberikan keterangan lagi bagaimana proses login itu bisa terjadi.
Jadi sehingga itu kita membutuhkan teori lagi yang kita gunakan di situ. Sementara di Figma, ketika kita membuat tampilan aplikasinya gitu ya, kita membuat dua tampilan, tampilan login dan tampilan halaman utama. Ketika kita operasikan, nah ketika kita mengklik login, otomatis dari Figma-nya akan memberikan sebuah animasi ataupun transisi kita berpindah ke halaman utama sehingga kita tidak perlu menjelaskan kepada siswa lagi bagaimana proses loginnya terjadi karena sudah ditampilkan langsung oleh aplikasi Figma-nya. Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu perhatikan di sini ya Bapak Ibu ya, perbedaan desain dengan menggunakan Figma dan dengan menggunakan aplikasi selain Figma. Kebetulan di sebelah kiri ini saya menggunakan aplikasi Balsamiq Mockup, yaitu yang merupakan aplikasi khusus yang digunakan untuk membuat rancangan sebuah desain gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendesain menggunakan Figma Bapak Ibu ya, kita bisa lihat tampilannya. Tampilannya sangat menarik gitu ya, tergantung kreativitas kita masing-masing. Nah, menariknya tampilan pada Figma ini tidak terlepas juga eh, dari berjasanya sebuah Canva gitu Bapak Ibu. Jadi untuk membuat tampilan yang menarik ini saya tetap menggunakan Canva sebagai media pembuatnya untuk membuat sebuah grafisnya, membuat icon-iconnya gitu kan Bapak Ibu ya, sehingga saya masih menggunakan Canva dan dikombinasikan dengan menggunakan Figma sehingga terciptalah sebuah media pembelajaran yang interaktif yang menarik bagi siswa. Jika Bapak Ibu lihat di sini, ini ada tampilan menunya. Ini adalah rancangan dari sini Bapak Ibu, tampilan menunya. Sama isi dan modelnya, tetapi dengan Figma bisa membuat tampilan sebuah aplikasi itu menjadi lebih menarik. Padahal ini hanya prototip saja Bapak Ibu, bukan aplikasinya, hanya prototipnya saja gitu. Jadi dia nggak ada logik ataupun rumus-rumus yang kita masukkan khusus dalam, dia hanya kita tampilkan saja, menampilkan tampilannya aja Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu ya berapa besar perbedaannya gitu ya. Kemudian dalam penerapan pembelajaran Figma ini Bapak Ibu, saya pasti menemukan beberapa tantangan yang harus saya hadapi gitu ya sebagai challenge kita sebagai guru. Pasti setiap pembelajaran ataupun inovasi baru yang kita lakukan pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan yang pertama Bapak Ibu, ya ini sini saya dengan peserta didik ini masih merasa awam dia terhadap Figma. Jangankan peserta didik itu Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu guru sekalian juga masih merasa awam dengan aplikasi yang namanya Figma. Karena Figma ini memang dari aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan oleh Kemdikbud itu Bapak Ibu ya, memang Figma ini tidak terdaftar di situ ataupun tidak ada disebutkan bahwa Figma merupakan aplikasi rekomendasi dari Kemdikbud. Tetapi ini adalah aplikasi pilihan saya sendiri berdasarkan survei yang sudah saya lakukan untuk kebutuhan siswa saya. Itu yang pertama tadi, karena mereka masih masa awam. Yang kedua adalah rendahnya kemampuan algoritma peserta didik. Kemampuan algoritma peserta didik ini menentukan bagaimana kreatifnya mereka untuk mendesain sebuah rancangan antarmuka Bapak Ibu. Contohnya begini, kemampuan algoritma itu seperti ini. Saya memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa gitu ya Bapak Ibu. Saya beri pertanyaan, apa yang kalian lakukan dari bangun tidur hingga kalian sampai ke sekolah? Nah, untuk siswa yang kreatif Bapak Ibu, yang algoritmanya bagus, mungkin dia bisa membuat mulai dari bangun tidur hingga dia pergi sekolah itu ada 25 sampai 30 langkah step by step yang dia lakukan. Sementara untuk siswa yang algoritmanya rendah, paling dia hanya membuat di bawah 5 langkah Bapak Ibu. Contoh misal ketika dia bangun tidur, dia langsung mandi, memakai baju, berangkat ke sekolah, masuk ke kelas gitu ya, hanya 5 langkah. Tidak secara mendetail dia menceritakan proses dari bangun tidur sampai ke sekolah. Jadi dari kemampuan algoritma siswa ini kita bisa melihat bagaimana nanti kemampuan dia bisa berpikir dalam merancang sebuah tampilan rancangan antarmuka gitu Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah rendahnya pemahaman peserta didik terhadap basic dari desain. Nah, di sini juga menjadi tantangan karena masih rendahnya pemahaman peserta didik terhadap dasar-dasar dari sebuah desain. Sering kita lihat kadang kita dikasih aplikasi sama gitu ya. Contoh kita dikasih Canva, terus kita membuat desain. Kenapa ada orang yang desainnya itu sangat bagus sekali gitu ya. Posisi letak layout dari elemen-elemen kayak gambar, foto itu simetris, terus tulisan yang dipakai itu cocok dengan tema yang digunakan, besar tulisannya juga pas sekali dengan ukuran yang dipakai Canva gitu, tapi mungkin gambar yang letak itu terlalu besar ataupun terlalu kecil, terus kadang tulisannya yang dipakai itu isi dari flyernya itu tulisannya besar sehingga bertumpuk-tumpuk dan penuh sesak, nggak ada space kosong gitu. Karena itu adalah basic
ataupun dasar dari sebuah desain itu di mana kita mengatur tipografi, mengatur letak elemen gambar dan segala macamnya, pemilihan warna, pemilihan gradasi warna, campur warnanya seperti apa. Di situ adalah merupakan basic sebuah desain. Jadi karena siswa yang masih rendah terhadap dasar dari desain, maka itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Karena apa? Karena ketika eh, kemampuan dasar desain mereka ini kurang bagus, sehingga ketika kita membuat rancangan aplikasi itu nanti hasilnya kurang maksimal Bapak Ibu, sehingga kita harus mengajarkan kembali bagaimana dasar-dasar sebuah desain tampilan ataupun bagaimana dasar-dasar kita membuat sebuah desain gitu Bapak Ibu ya. Itu adalah 3 tantangan yang saya hadapi selama saya melakukan menerapkan pembelajaran menggunakan Figma ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika saya sudah menjelaskan kepada mereka bagaimana cara Figma, mereka juga sudah menggunakan itu Figma, tetapi masih masih awal kan, masih baru dan masih awam. Saya tampilkan media pembelajaran interaktif yang sudah saya bikin. Ketika saya tampilkan, mereka sekali. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Figma yang tampilannya kosong, perlu Bapak Ibu ketahui Figma itu dia nggak punya aset Bapak Ibu, nggak seperti Canva yang kaya akan aset. Figma itu dia ketika kita gunakan dia tampilannya kosong gitu. Kita harus membuat aset sendiri, kita harus tampilannya semenarik mungkin sesuai kreativitas kita gitu ya. Jadi mereka ini nggak kosong ini bisa menjadi menarik ketika digunakan. Dan ini adalah foto ataupun dokumentasi yang saya lakukan terhadap mencoba menggunakan media pembelajaran interaktif yang saya bikin menggunakan Figma. Jadi ketika mereka sudah melihat Figma se-powerful ini, mereka menjadi bersemangat untuk mempelajari Figma lebih jauh lagi. Nah, dari hasil refleksi yang saya lakukan kepada peserta didik saya bertanya kepada mereka gitu ya, bagaimana pembelajaran dengan menggunakan Figma ini. Dari beberapa siswa yang saya tanya, rata-rata mereka itu menjawab itu sangat menarik gitu Bapak Ibu ya, sangat menarik dan menyenangkan, dan juga mereka menjadi lebih antusias lagi katanya untuk mempelajari Figma. Karena apa? Karena hasil yang didapatkan itu di luar ekspektasinya mereka gitu ya. Mereka kira seperti Canva gitu kan, seperti desain Canva hasilnya, ternyata lebih daripada itu gitu Bapak Ibu. Sehingga mereka merasa sangat antusias dan mereka merasa bahwa pembelajaran Figma ini menyenangkan karena bisa berkreasi sesuai dengan kemampuan ataupun minat masing-masing peserta didik. Dari hasil survei yang saya lakukan Bapak Ibu, saya mendapatkan statistik di sini dari satu kelas yang saya tanyai gitu ya Bapak Ibu ya. Saya meminta refleksi dari mereka. Sebanyak 41,2% itu mereka mengatakan mudah memahami untuk melihat tampilan dari aplikasi ataupun media pembelajaran yang saya bikin itu Bapak Ibu. 41% itu merasa mudah dipahami. 47% itu mereka merasa bahwa sangat menyenangkan pembelajaran yang dilakukan ataupun pembelajaran yang kita gunakan media pembelajaran interaktif, sehingga mereka merasa dilibatkan, kita melibatkan siswa dan siswa. Dan 11,8% mereka merasa biasa saja tampilan media pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Karena apa? Karena yang menjawab biasa saja ini Bapak Ibu, mereka merupakan siswa yang pintar, yang sudah biasa melakukan desain, sehingga itu bukan sesuatu yang baru bagi mereka, sehingga perasaan mereka melihat tampilan seperti ini itu, oh sudah biasa, saya sudah biasa membuat yang seperti ini. Jadi karena siswa ini tergolong siswa yang pintar, maka bisa saya manfaatkan siswa ini menjadi tutor teman sebaya mereka, sehingga lebih mempermudah pekerjaan kita sebagai guru untuk melanjutkan ataupun menerangkan pembelajaran Figma ini kepada siswa. Nah, ini Bapak Ibu, sedikit saya ingin memberikan tampilan media pembelajaran interaktif yang saya buat menggunakan Figma, yang saya ajarkan kepada peserta didik saya. Ini adalah beberapa tampilannya Bapak Ibu ya. Di sini ada tampilan menu utamanya gitu ya. Saya desain menggunakan Figma. Di sini ada daftar materinya. Ini Bapak Ibu ketika kita menjalankan media pembelajaran interaktifnya, ketika kita arahkan ke materinya, ini nanti dia akan memberikan warna yang berbeda ataupun bahwa dia memberi tanda bahwa sebenarnya kita berada di sini nih. Dia akan menyala nanti Bapak Ibu. Ini karena ini screenshot jadi nggak bisa aktif dia Bapak Ibu ya. Di sini ada contoh tampilan media pembelajaran yang saya bikin untuk mengajarkan siswa saya Bapak Ibu, sehingga saya mendesainnya dengan sesuai kebutuhan siswa. Terus saya juga membuat tampilannya semenarik mungkin dengan pemilihan warna,
pola, terus background yang saya gunakan, semuanya saya lakukan, saya survei dengan minat peserta didik saya. Oke, baiklah Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan berbagi praktik baik saya terhadap siswa saya gitu Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya Putra Perdana sebagai sahabat teknologi Kepulauan Riau tahun 2024 meminta maaf seandainya jika ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan ataupun memaparkan presentasi ini. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Putra atas berbagi praktik baiknya. Sungguh Sama-sama, menarik Bu. ya Bapak Ibu Guru, dan ini bisa kita jadikan motivasi untuk kita bisa implementasikan di kelas kita. Baik, selanjutnya marilah kita simak pemaparan kedua oleh narasumber kita. Gak kalah juga ini kerennya. Dialah Ibu Desi Mulyani, SPDGR. Beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Kepulauan Riau 2024 dari Kabupaten Lingga. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Imas. Ya, Bu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Jelas, Ibu. Baik, saya izin share screen. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya posisinya di laut. Ini mungkin terdengar bunyi pompong lewat. Oke. Baik, apakah berbagi layar saya sudah terlihat, Bu Imas? Sudah, Ibu. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Lepas tali di Tanjung Pinang, tambat kapal, Cakep. sungai tenang. Di tanah Cakep. air hati pun senang, saya sambut dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Novianita selaku Ketua Rombel dari Kombel Sagu Meranti. Terima kasih kepada Bu Novianita juga atas kesempatan yang diberikan. Kami yang dari Kepri dapat berkolaborasi bersama rekan-rekan dari Riau. Yang saya hormati rekan sesama sahabat teknologi dari Kepulauan Riau 2024 dan yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian yang hari ini telah meluangkan waktunya dalam webinar berbagi praktik baik dari kami sahabat teknologi Kepulauan Riau. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang pemanfaatan Canva, Quizzes, Pet Colorado, dan di sini juga akan ada sedikit penyampaian tentang awan penggerak dalam inovasi pembelajaran. Baik, sebelumnya tadi Pak Putra sudah menyampaikan ya apa itu MPI. Jadi salah satu tujuan MPI ini Bapak Ibu peserta didik kita bisa belajar secara mandiri di rumah. Pak Putra tadi sudah menyampaikan MPI yang dia rancang dan kita juga pasti bertanya-tanya nih Bapak Ibu, kira-kira MPI yang kita punya ini bisa kita isi apa saja sih di dalamnya supaya ini dapat membantu peserta didik kita dapat mengakses pembelajaran tidak hanya di sekolah, di mana saja dengan menggunakan gadgetnya. Baik. Saya ini perkenalan diri dari saya. Kebetulan saya adalah seorang guru IPA di SMP Negeri 5 Senayang. Mungkin ini sedikit Bapak Ibu saya perkenalkan sekolah saya. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Senayang. Ini letaknya di Desa Mensana, Kecamatan Katangbidare, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi sekolah saya ini termasuk salah satu sekolah yang berada di daerah 3T
dengan kondisi kebanyakan pulau di Lingga itu akses listriknya itu hanya ada di malam hari dari PLN Bapak Ibu dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Itu artinya proses pembelajaran di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang itu Senayang itu tidak mendapat akses listrik dari PLN. Dan juga di sini kami termasuk terkategori daerah yang minim sinyal. Bahkan untuk webinar hari ini bersama Bapak Ibu, saya terpaksa pergi ke pelabuhan gitu untuk mencari sinyal karena di kondisi di rumah sinyal itu sangat kurang di sini. Tapi itu tidak jadi masalah Bapak Ibu, kita tetap dapat menghadirkan teknologi untuk anak-anak kita. Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu ini pemikiran saya tentang IPA itu saya dasari pada hakikat belajar IPA itu terlebih dahulu. Hakikat belajar IPA ini bukanlah merupakan proses transfer ilmu dari seorang guru kepada peserta didiknya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya biarkan ini pompongnya lewat dulu, mungkin ribut tidak terdengar suara saya. Gak apa-apa Bu, nggak kedengeran kok suara pompongnya di sini. Ya Pak, bentar ya Pak. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar Pak Putra? Dimas? Sudah, Bu, udah Oke, kedengaran. baik. Saya lanjutkan ya. Jadi didasarkan pada hakikat belajar IPA di sini kita memanfaatkan rasa ingin tahu pada anak untuk memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan pengamatan atau observasi apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Dari proses observasi inilah akan memunculkan banyak pertanyaan kepada peserta didik kita. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita akan membimbing murid untuk merumuskan sebuah masalah. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka kita akan membimbing peserta didik kita untuk melakukan eksperimen. Dari kegiatan eksperimen itu akan diperoleh data yang nantinya akan disimpulkan menjadi sebuah konsep, mau itu IPA atau pembelajaran lainnya. Nah, seharusnya proses pembelajaran IPA seperti itulah yang terjadi atau terjalin dalam proses pembelajaran. Akan tetapi sebelumnya saya sampaikan tujuannya dulu. Nah, untuk mencapai proses tersebut, tujuan yang ingin saya capai dari proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi ini, saya ingin meningkatkan keaktifan belajar peserta didik melalui diferensiasi proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan memanfaatkan quizzes dan PET Colorado melalui metode eksperimen. Baik, selanjutnya, situasi yang saya hadapi adalah kondisinya di sini sekolah saya itu masih ada keterbatasan alat percobaan. Pembelajaran juga masih berpusat pada guru atau teacher center learning dan juga sumber belajar yang kurang menarik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tantangan-tantangan yang saya hadapi adalah rendahnya peran aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu yang saya sadari karena didasarkan pada pembelajaran yang masih berpusat pada guru, lalu rendahnya kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik, selain itu juga ada rendahnya pemahaman peserta didik terkait konsep-konsep IPA. Karena proses pembelajaran itu terjalin akibat dari transfer dari guru ke ilmu, bukan peserta didik yang menemukan konsep-konsep tersebut, sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman pada peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran tidak memihak pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, didasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada atau yang melekat pada peserta didik, yaitu kodrat alam, kodrat zaman, agar setiap peserta didik itu mampu menyampai kebahagiaannya setinggi-tingginya dan juga kesejahteraannya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat.
Jadi guru di sini tugasnya menuntun Bapak Ibu karena sejatinya anak bukanlah sebuah kertas kosong. Jadi yang dilakukan guru adalah menebalkan lakunya sehingga si anak tersebut mampu menebalkan budi pekerti pada dirinya, lalu juga mampu belajar secara mandiri. Baik Bapak Ibu, untuk itu maka saya memanfaatkan quizzes di sini untuk proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian juga mungkin sudah tidak asing lagi dengan quizzes. Quizzes ini salah satu platform yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjadikan proses tes atau uji coba pada anak itu menjadi jauh lebih menyenangkan. Baik Bapak Ibu, ini akan saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan quizzes. Oke, ini ya, sudah ada Zura juga, ada Rival, oke, Bella, Zia, Suci sudah bergabung, oke, Tasya, tinggal berapa orang lagi? Oke, David sudah masuk ya. Oke, anak-anak, Ibu mulai ya, perhatikan ke layar handphone masing-masing. Oke. Silakan jawab. Oke, sudah ada 2 orang yang menjawab, 4 orang. Oke, 2 orang lagi, ayo cepat Mak. Oke, tinggal 6 detik lagi. Oke, sudah semua. Kita lihat ya. Baik Bapak Ibu, dapat kita lihatkan sama-sama. Ternyata saat saya melakukan pretest menggunakan quizzes ini terlihat anak lebih antusias daripada saya hanya menyampaikan soal dan kertas seperti itu. Selanjutnya aksi yang saya lakukan adalah saya juga memanfaatkan Canva dalam membuat video yang saya gunakan sebagai video pemantik. Kita biasanya dalam proses pembelajaran menjadikan pertanyaan pemantik sebagai salah satu kegiatan awal untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mengaktifkan imajinasi anak. Jadi pertanyaan pemantik yang biasanya kita tampilkan dalam bentuk pertanyaan, di sini saya membuat video menggunakan Canva. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat kegiatan-kegiatan berikut. Melihat paman mendorong gerobak ke kebun, menimba air di rumah kakek, dan melihat ayah memindahkan barang dengan menggunakan bidang miring. Semua alat yang digunakan tersebut berfungsi untuk memudahkan kerja kita. Tahukah kamu kenapa alat-alat tersebut dikatakan memudahkan pekerjaan kita? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bersama-sama. Pesawat sederhana adalah sistem atau alat yang memudahkan kegiatan manusia, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih ringan. Pernahkah kamu melihat seorang tukang bakso yang membawa barang yang banyak dengan menggunakan gerobak dorong? Tahukah kamu, ternyata dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan barang yang berat dan banyak menjadi lebih mudah daripada mengangkatnya dengan tangan. Mengapa demikian? Dengan menggunakan gerobak untuk memindahkan barang, kita memberikan kuasa yang lebih kecil dibandingkan kita mengangkat dengan tangan. Nah, untuk mengetahui tentang keuntungan yang kita dapatkan ketika menggunakan gerobak, mari kita pelajari lembar kerja peserta didik tentang UAS. Nah, baik Bapak Ibu, setelah saya menayangkan video ini, saya mengarahkan anak kepada lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat. Nah, di lembar kerja peserta didik itu saya sudah menyajikan bagian di mana anak akan membuat
rumusan masalah yang dapat dia identifikasi dari video yang saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya membuat bahan ajar dan juga saya membuat LKPD. Ini saya juga menggunakan Canva Bapak Ibu. Jadi dia akan tampilannya lebih menarik dengan gambar dan juga ini bisa anak-anak sekalian gunakan Bapak Ibu di rumah. Artinya bahan ajar yang didesain di Canva ini bisa kita buat dalam bentuk flipbooks dan kita bagikan kepada anak-anak kita. Kebetulan saya mengajar di SMP, rata-rata anak sekarang sudah punya gadget, jadi dia tetap bisa mengakses bahan ajar kita di rumah masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini saya juga memanfaatkan Canva dalam menghasilkan feed sosial media. Kemajuan teknologi saat sekarang ini tidak dapat kita batasi ya Bapak Ibu. Anak-anak murid kita sudah sangat mahir berselancar di sosial media, bahkan dengan adanya TikTok dan CapCut, anak-anak murid kita udah biasa nih menggunakan sosial media untuk mereka menunjukkan eksistensi dirinya. Nah, agar berselancar di sosial media itu juga memberikan dampak yang baik kepada peserta didik, mungkin kita selaku guru juga boleh nih Bapak Ibu untuk ikut eksis juga di dalam laman sosial media. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menggunakan Canva dalam proses pembuatan sosial media. Jadi di Canva itu sendiri sudah ada bagian di mana Bapak Ibu bisa mengakses konten yang bisa kita share di sosial media. Seperti yang saya buat, saya tampilkan di layar ini, Bapak Ibu, saya menggunakan hukum Archimedes, di mana saya menyampaikan dahulu dalam bentuk pertanyaan, pernahkah kamu masuk ke dalam bak mandi yang penuh berisi air? Nanti anak akan men-swipe lagi untuk melihat selanjutnya ketika kita masuk ke dalam bak mandi, maka air akan tumpah atau keluar. Dan kita akan merasakan gaya dorong ke atas yang menyebabkan berat badan kita menjadi lebih ringan. Nah, baru terakhir saya sampaikan apa yang ternyata kita alami kalau misalnya kita berenang. Ternyata itu gaya dorong angkat ke atas itu kita kenal sebagai gaya Archimedes. Selanjutnya saya menyampaikan bunyi Archimedes. Dan ini bisa kita bagikan Bapak Ibu di laman sosial media kita. Mau itu di Facebook, di Instagram, mungkin kita mau bikin konten di TikTok, itu juga sekarang sudah bisa dengan memanfaatkan Canva. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah salah satu yang saya gunakan lagi adalah Pet Colorado. Sebelumnya Bapak Ibu saya sudah menyampaikan saya memiliki keterbatasan alat. Jadi alat percobaan yang ada di sekolah saya itu Bapak Ibu terbatas jumlahnya, tidak sesuai dengan jumlah peserta didik. Jadi di sini saya menggunakan Pet Colorado. Apa sih Pet Colorado itu? Pet Colorado ini adalah sebuah laboratorium maya Bapak Ibu yang bisa kita akses di laptop, di handphone, dan seperti yang ada di layar ini di Chromebook. Jadi dengan menggunakan Pet Colorado, peserta didik juga tetap dapat bereksperimen meskipun alat percobaan atau di sekolah Bapak Ibu tidak ada laboratorium seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu tampilan dari Pet Colorado. Dan yang lebih menyenangkan lagi Bapak Ibu, di Pet Colorado ini juga ada bagian permainan. Pasti yang anak-anak gemar ini dari bagian permainan ini. Jadi Pet Colorado ini bisa Bapak Ibu akses untuk percobaan dan juga untuk hiburan bagi peserta didik. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya, dan bagi guru IPA ini sudah ada variabelnya Bapak Ibu. Variabel apa kira-kira yang mau digunakan untuk kita melakukan eksperimen seperti itu. Dari percobaan ini adalah percobaan TUAS. Dari percobaan ini Bapak Ibu peserta didik dapat menyimpulkan persamaan terkait keuntungan mekanis yang bisa kita dapati ketika kita menggunakan TUAS. Nah, bagaimana caranya mendapatkan ide membuat inovasi pembelajaran dengan TIK? Di sini saya mengakses PMM, Bapak Ibu, banyak sekali ide-ide praktik atau bukti karya dan video inspirasi yang sudah dibagikan oleh teman-teman terkait bagaimana pemanfaatan bagaimana kita memanfaatkan PMM untuk melahirkan ide-ide baru seperti itu.
Namun bagaimana jika kesulitan untuk mengakses internet, terutama kami daerah-daerah khusus, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Pet Colorado itu bisa di-download dan bisa kita akses secara offline. Seperti itu. Nah, ini mungkin saya hanya sepintas. Jika Bapak Ibu tidak punya akses untuk PMM, untuk daerah 3T, salah satu upaya yang dilakukan dalam Merdeka Mengajar ini adanya awan penggerak yang tampilannya hampir sama persis seperti PMM. Jadi Bapak Ibu tetap dapat melakukan pelatihan mandiri walaupun berada di daerah terpencil. Nah, ini Pet Colorado, ada bagian panah. Jika Bapak Ibu ingin mencari akses, Bapak Ibu tinggal klik aja di Google Pet Colorado, lalu nanti klik bagian ini, simulasi. Nanti akan ada banyak sekali simulasi, silakan Bapak Ibu lihat. Nanti di bagian bawah ini ada tampilan yang saya bulat merah ini Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa download. Jadi meskipun tanpa sinyal, kita tetap dapat mengakses pembelajaran menggunakan TIK. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan mengenai aksi nyata saya. Lalu refleksi dari hasil dan dampak yang telah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu juga melihat dari video yang saya rasakan adalah peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi motivasi belajarnya juga meningkat. Lalu mereka mampu memecahkan berbagai masalah yang saya sajikan dalam proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu, saya melakukan refleksi melalui nilai dua buah nilai perbandingan antara pembelajaran dengan menggunakan TIK dan tidak. Ternyata yang saya dapati adalah dengan menggunakan TIK jauh lebih lebih tinggi, ini 4,8, sementara yang tanpa menggunakan TIK itu 2. Lalu saya juga menanyakan tentang proses pembelajaran, saya melakukan refleksi. 75% murid menyatakan bahwa ini adalah menyenangkan. Baik, Bapak Ibu, itu demikian presentasi dari saya. Satu kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa keterbatasan, mau itu sinyal atau kondisi alam, bukan halangan untuk kita dapat memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Gunung Dai bercabang 3, puncaknya terbuat dari batu. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi Mulyani yang luar biasa ya, Bapak Ibu guru, berbagi praktik baiknya. Selanjutnya, kita simak pemaparan ketiga oleh narasumber kita yang juga tidak kalah luar biasanya, yaitu Ibu Yohana Borutarigan, Eskom. Beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Kepulauan Riau 2024 dari Baik Bu Imas, terima kasih Bu ya, Bu. Imas. Apakah suara saya kedengaran? Sudah Bu, jelas. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah tampilannya udah kelihatan Bapak Ibu? Belum Bu. Belum ya. Masih loading kayaknya, Bu. Masih Ya, loading ya, Bu? sepertinya. Oke, udah kelihatan, Bu. Iya, udah kelihatan. Sudah tampil Bu. Udah tampil ya? Oke, Ya. baik. Udah ya? Sudah Bu. Oke. Yang saya hormati Ketua Kombel Sagu Meranti, Ibu Novianti, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat sekalian. Di sini izinkan saya untuk membagikan praktik baik saya tentang multimedia pembelajaran interaktif tentang ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Ada pepatah berkata ya Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Yohana Tarigan. Saya mengajar di SMK Negeri 8 Batam. Alamat saya di Perumahan Buana Garden, Blok Lili nomor 32, Tanjung Piayu. Mapel yang saya ampu yaitu guru produktif TKJ. Bagi Bapak Ibu yang sekiranya bisa kita berteman di Facebook, namanya Yohana Tarigan. Dan jika Bapak Ibu tidak keberatan, sudi kiranya untuk mensubscribe YouTube saya, Literasi Digital. Nanti saya subscribe balik Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang profil sekolah saya. SMK Negeri 8 adalah sekolah pertama yang berbasis kesehatan, yang beralamat di Kapling Melati, Kelurahan Saipelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Jurusan yang ada di sekolah kami, yang pertama asisten keperawatan, instrumentasi medik, farmasi klinik dan komunitas, teknik laboratorium medik, dan teknik komputer jaringan. Inilah gambar guru-guru yang ada di sekolah kami ya Bapak Ibu, yang di bawahnya yaitu foto anak didik saya. Di sini tadi sekolah kami kan basicnya itu sekolah kesehatan Bapak Ibu. Tapi karena kita lihat perkembangan zaman sekarang ini, perkembangan teknologi, banyak peserta didik yang minat melanjutkan sekolahnya di bidang komputer. Akhirnya peluang itu diambil oleh sekolah kami dan tahun lalu sekolah kami membuka jurusan teknik komputer dan jaringan. Kita lanjut. Latar belakang pembuatan MPI ini. Latar belakang mengapa saya membuat MPI ini Bapak Ibu, yang pertama itu karena kita melihat sekarang peserta didik ini cepat bosan. Seperti di sekolah kami ya Bapak Ibu, sebentar kita menjelaskan materi, anak-anak ini duduk udah tidak tenang Bapak Ibu, gelisah, izin kamar mandi. Apalagi kalau kita menggunakan metode tradisional, pembelajaran yang monoton, berpusat pada guru. Yang kedua, kita melihat zaman sekarang anak-anak akrab dengan teknologi. Dengan teknologi, materi yang kita sampaikan kepada peserta didik pasti mudah dipahami. Karena anak-anak sekarang ini sudah akrab dengan teknologi. Tujuan pembuatan MPI ini, yang pertama itu untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Dengan MPI ini Bapak Ibu, anak-anak pembelajaran kita akan menarik. Karena interaktif, karena pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru ya Bapak Ibu. Anak-anak akan mengikuti pembelajaran dengan senang karena mereka lah pusat dari pembelajaran. Yang kedua, ternyata di MP ini bisa kita buat sesuai dengan gaya belajar anak didik kita. Apakah dia gaya belajar audio, visual, atau kinestetik. Kita buat sesuai dengan gaya belajar mereka supaya menarik. Seperti ini Bapak Ibu, sebelum kita membuat MPI, kita harus mengetahui dulu bagaimana gaya belajar peserta didik kita. Untuk mengetahui gaya belajar mereka, saya meminta anak-anak untuk mengklik link ini dan mengerjakan setiap soal yang ada supaya mereka mengetahui gaya belajar mereka. Setelah mengetahui gaya belajar mereka, saya ingin tahu pengetahuan awal mereka tentang keamanan jaringan. Untuk apa mengetahuinya? Supaya kita bisa mengerti bagaimana cara kita untuk menyusun materi yang akan kita sampaikan. Di sini saya menggunakan kuisis untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kenapa harus menggunakan kuisis? Karena kuisis adalah media digital berbentuk game. Kita melihat sekarang ini Bapak Ibu, anak-anak ini sebentar main game, istirahat main game. Bahkan Bapak Ibu di sekolah, ada anak-anak curi waktu untuk main game. Ketika gurunya menerangkan di depan, mereka itu ambil kesempatan untuk bermain game ya Bapak Ibu. Karena sekolah saat ini, hampir semua sekolah udah mengizinkan peserta didik untuk membawa handphone. Dan di kuisis ini Bapak Ibu, banyak mode-nya ya Bapak Ibu. Ada yang mode klasik, ada penugasan, ada kecepatan guru. Di mode kecepatan guru ini sangat menarik karena peserta didik akan mengerjakan soal setelah selesai waktu yang ditentukan akan keluar jawaban.
Ketika jawaban peserta didik kita ini benar, mereka akan bersukacita, bahkan mereka lompat-lompat. Bagi siswa kita yang salah, mereka tetap semangat supaya soal berikutnya dia bisa mengerjakan dengan benar. Ada juga mode ujian, ada mode tim. Di mode tim inilah Bapak Ibu, anak kita akan dilatih untuk berkolaborasi bersama temannya ya Bapak Ibu. Di mode kertas ini juga sangat menarik. Kita mencetak kartunya dan mereka menjawab menggunakan kartu Bapak Ibu. Jadi inilah alasan saya mengapa saya menggunakan kuisis, karena kuisis ini sangat menarik dan sesuai dengan zaman sekarang. Zaman di mana anak-anak semakin banyak main di dunia game. Oke, setelah mengetahui pengetahuan awalnya Bapak Ibu, inilah di kuisis ini kita dapat mengetahui hasil tes dari peserta didik kita. Kita sudah mengetahui di bagian mana anak-anak kita yang lemah, di materi mana yang harus kita tegaskan, dan siapa-siapa yang pemahamannya sudah bagus di materi ini. Setelah mengetahui hasilnya ini, barulah kita membuat aplikasi MPI. Inilah aplikasi MPI yang kami pakai di sekolah kami di SMK Negeri 8 Batam, Bapak Ibu. Inilah tampilan utamanya. Di tampilan utama ini, Bapak Ibu, ada 7 menunya. Ada menu petunjuk. Di menu petunjuk ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk memakai MPI-nya. Di sasaran ini akan dijelaskan ini untuk fase apa. Di tujuan pembelajaran akan dipaparkan Bapak Ibu apa tujuan pembelajaran kita. Di materi ini akan digunakan peserta didik kita sesuai dengan gaya belajarnya. Bagi peserta didik yang kinestetik, dia akan belajar secara kinestetik, yang audio belajar untuk gaya audio, yang kinestetik belajar sesuai dengan gayanya. Setelah lebih jelasnya nanti saya jelaskan di bagian belakang. Setelah peserta didik kita selesai belajar sesuai gaya belajar mereka, mereka akan berlatih Bapak Ibu. Mereka akan latihan, mereka akan mengerjakan kuis, sehingga mereka mengerti kemampuan mereka sejauh mana. Dan di tampilan ini Bapak Ibu akan ada audionya. Audionya ini yang akan mengarahkan peserta didik kita. Yang di sini kami buat, selamat datang di media pembelajaran ancaman dan serangan keamanan jaringan. Alangkah lebih baiknya dikerjakan secara berurutannya, diakses secara berurutan Bapak Ibu. Jadi ada audionya ya Bapak Ibu. Audionya ini kami buat menggunakan Capcut, sedangkan tampilannya menggunakan Canva. Kalau berbicara tentang Canva, mungkin Bapak Ibu semua udah hebat ya, karena di zaman sekarang ini sudah banyak sekali Bapak Ibu yang beralih, yang dulunya membuat media pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint, sekarang pindah ke aplikasi Canva. Kenapa? Karena di Canva ini template-nya banyak dan menarik, dan cara membuatnya juga sangat sederhana Bapak Ibu. Nah, seperti yang ini Bapak Ibu, anak didik kami mendesain poster jualan mereka ini kegiatan P5 kemarin menggunakan Canva, dan anak kami juga mendesain poster untuk film singkat mereka Bapak Ibu. Jadi Canva ini sangat gampang dan mudah dipelajari. Seperti yang saya dijelaskan tadi Bapak Ibu, ketika peserta didik mengklik materi, dia akan terlink ke sini. Di sinilah akan diuraikan bagi peserta didik yang bergaya belajar audio, dia akan klik uraian materi. Di sini peserta didik akan belajar mempelajari materi sambil mendengarkan musik. Di video materi ini cocok untuk bagi peserta didik kita yang gaya belajarnya visual, karena mereka akan menonton video. Bagi peserta didik kita yang gaya belajarnya kinestetik, mereka akan belajar menonton contoh kasus, dan setelah itu mereka akan mempraktekkan langsung bagaimana cara untuk mengamankan jaringan. Seperti ini ya Bapak Ibu, yang kinestetik, yang audio dia akan belajar sambil mendengarkan musik, sedangkan yang visual dia akan menonton video ini. Di video ini akan dijelaskan, dan video ini saya buat juga menggunakan Capcut ya Bapak Ibu. Kita tahu sekarang ini tuntutannya semua guru itu, kita sebagai guru harus bisa menggunakan teknologi.
Ini bagi peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik. Oke, setelah membuat MP ini, Bapak Ibu, setelah selesai, peserta didik ini akan menggunakannya. Untuk apa sih kita harus membuat MPI? Karena MPI ini, Bapak Ibu, sangat menarik dan bisa digunakan secara mandiri. Kita melihat, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, bahwa peserta didik saya menggunakan MPI dengan menggunakan handphone bisa, menggunakan laptop bisa. Bahkan kita lihat Bapak Ibu yang pakai baju warna putih ini, dia menggunakan MPI di rumah. Ya Bapak Ibu, jadi MPI ini bisa digunakan secara mandiri. Dan saat ini Bapak Ibu, peserta didik kita ini kalau disuruh duduk tenang untuk mendengarkan materi, terkadang susah ya, karena anak-anak sekarang ini udah terlalu aktif. Jadi lihat Bapak Ibu, dia sambil duduk, bisa ya Bapak Ibu, dia sambil duduk, melantai, duduk di karpet sambil belajar. Itu bahkan bisa membuat anak-anak semakin gampang untuk memahami materi. Di sini setelah mereka menggunakan MPI, saya minta refleksi dari peserta didik. Hasilnya Bapak Ibu, semuanya peserta didik itu senang menggunakan MPI. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan MPI secara mandiri dan bisa menggunakan MPI itu dalam keadaan rileks. Dia nggak perlu harus duduk, diam, tenang. Tapi bisa sambil duduk, bisa sambil baring-baring. Itulah Bapak Ibu bisa menggunakan di laptop, di handphone. Itulah menjadi alasan mereka mengapa mereka mengatakan menggunakan MPI ini sangat menyenangkan. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, tampilan awalnya menggunakan capcut. Nah, capcut adalah, kita tahu capcut ini Bapak Ibu aplikasi untuk mengedit video. Kenapa harus capcut? Karena capcut ini sangat sederhana dan orang awam juga bisa menggunakannya Bapak Ibu. Karena sederhananya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat media pembelajaran bisa menggunakan capcut. Karena capcut ini sederhana dan mudah untuk digunakan. Di sini saya ingin memutarkan hasil editan video anak saya. Karena kesalahan teknis saya lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Oke, karena kesalahan teknis saya lanjut aja langsung. Silakan Bu, di next saja Bu, nggak apa-apa. Langsung ke kesimpulan aja ya Bapak Ibu. Kesimpulannya, teknologi digital meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena dengan bantuan teknologi, kita bisa semakin mengasah diri kita untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Satu hal yang ingin kita ubah paradigma kita, banyak sekali orang beranggapan bahwa perkembangan teknologi ini terkadang membodohi manusia. Bukan ya Bapak Ibu, bukan membodohi. Gunakanlah teknologi ini untuk membantu kita atau untuk mendukung kita untuk membuat media pembelajaran. Jangan jadikan teknologi ini yang menguasai kita, tapi jadikan dia menjadi pembantu atau mendukung kita sehingga yang menjadi sehingga teknologi ini bukan membuat kita bodoh, tetapi membuat pembelajaran kita semakin menarik. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya minta maaf ya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Mas. Ya, terima kasih kepada Ibu Yohana. Luar biasa ya, Bapak Ibu guru.
pemaparan praktik, berbagi praktik yang beliau paparkan tadi. Selanjutnya kita akan menyimak bersama-sama pemaparan terakhir oleh Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Siti Elfrida SPD. Beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Kepri 2024 dari Kota Batam juga nih. Baik, kepada Ibu dipersilahkan. Baik, Bu Imas, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Iya, Bu. Sudah jelas. Baik, Bapak Ibu, izin share screen ya, Bapak Ibu. Mana nih share screen-nya ya? Yang warna hijau, Bu. Iya, malum Bu. Efek lelah mungkin ya. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Hmm. Sudah ya, Bu? Sudah. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Namun sebelum saya memaparkan berbagi praktik baik saya pada sore hari ini, izinkan saya berpantun. Nanti tolong dibalas dengan ewa atau cakep, tapi hanya di baris 1 dan 2 ya Bapak Ibu. Ya. Ke Surabaya bersama si Kadir. Ewa. Tidak lupa membawa baju bersih. Ewa. Untuk para hadirin yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih. Enggak ada. Oke lah Bapak Ibu, berhubung waktu juga hari semakin larut, maka saya langsung ke topik saja. Pada sore hari ini saya akan mendiseminasikan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Sebagaimana kita tahu dengan teknologi, kita dapat menjelajah dunia. Ini sedikit tentang saya, Bapak Ibu. Jadi saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 14 Batam. Jika Bapak Ibu berkenan untuk menjalin silaturahmi dengan saya, ini adalah beberapa media sosial saya. Sedikit tentang profil sekolah saya, Bapak Ibu. Jadi sekolah saya itu letaknya di daratan, Kota Batam, namun kami berada di pinggiran. Jadi sekolah kami SMA Negeri 14 Batam ini berada di pinggiran dan kebetulan lokasi sekolah ini berada dikelilingi apa yang namanya Bapak Ibu PT-PT, dikelilingi berbagai eh, industri. Ini adalah seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 14 Batam, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berada di Batam, boleh berkunjung ke sekolah kami. Nah, karena kami adalah SMA, seperti Pak Putra dan Bu Yohana, kami tidak ada kejuruan ya Bapak Ibu. Jadi kami tuh untuk kurikulum merdeka hanya peminatan. Jadi peminatan yang kami terapkan di sekolah adalah anak diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Jadi itu, nah kendala yang kami hadapi Bapak Ibu dalam melaksanakan program ini adalah jumlah guru yang terbatas, tidak bisa memfasilitasi semua keinginan atau kebutuhan siswa. Jadi terjadi timpang tindih mungkin ada beberapa guru yang menjadi guru yang banyak diminati mata pelajarannya. Namun ada beberapa guru yang kelasnya itu sedikit. Itulah Bapak Ibu yang menjadi masalah dalam penerapan peminatan ini. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebagaimana kita tahu pada umumnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan. Yang pertama menyimak, membaca dan memirsa. Yang ketiga berbicara dan mempresentasikan. Dan yang terakhir menulis. Mungkin di antara kita Bapak Ibu, kita tahu bahwa akhir-akhir ini viral tentang pemahaman
atau kemampuan literasi siswa Indonesia yang cukup rendah. Jadi saya selaku guru bahasa Indonesia, saya berusaha memperbaiki dan berusaha meningkatkan literasi anak-anak di sekolah. Oke, Bapak Ibu, tujuan yang ingin saya capai dalam menerapkan pembelajaran berbasis IT ini adalah meningkatkan kompetensi peserta didik dengan terlibat aktif dalam pembelajaran yang berbasis TIK. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa seperti kata Bu Yohana tadi, Pak Putra dan Bu Desi, bahwa siswa-siswa kita di zaman sekarang ini tidak bisa lepas dari handphone. Rasanya handphone itu punya magnet yang sangat kuat, ibarat perangko dengan amplop itu tidak bisa terpisahkan. Jadi magnet HP itu begitu kuat bagi anak-anak kita. Jadi kenapa tidak kita selaku guru memanfaatkan magnet itu untuk menarik pembelajaran kita juga dalam di kelas sehingga mereka itu tertarik gitu. Jadi inilah yang akan kita manfaatkan. Jadi Bapak Ibu pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode STAR untuk menerapkan TIK dalam pembelajaran saya, yaitu mulai dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, situasi yang ada di sekolah saya itu adalah yang pertama, sekolah saya itu berada di daerah industri Bapak Ibu atau PT. Jadi dengan letak strategis di antara industri ini yang saya lihat adalah bahwa anak-anak itu minat belajarnya rendah. Kalau ditanya cita-cita Bapak Ibu, siswa di sekolah saya ini lebih dominan memilih jadi welder di PT gitu. Jadi di sekitar sekolah saya ini banyak PT galangan kapal besar. Mungkin Bapak Ibu yang di Batam pernah dengar PT McDermott. Nah, itu ada di dekat sekolah saya. Itu PT galangan besar, Bapak Ibu. Jadi anak-anak tuh berorientasinya hanya sebagai welder di PT. Kita sedih ya, Bapak Ibu. Kadang kita mau nangis dengar kok anak-anak ini citanya rendah sekali gitu. Bukan berarti itu salah gitu kan. Tapi bagaimana mereka memperbaiki orientasi mereka itu yang situasi yang saya hadapi di sekolah. Yang kedua, sumber belajar kurang menarik. Artinya banyak sekali saya perhatikan guru-guru kita sebagian guru itu masih memanfaatkan buku. Jadi masih berfokus kepada buku mengajar. Kita tahu bahwa buku itu kurang menarik, apalagi buku yang hanya warna hitam putih ya Bapak Ibu. Anak-anak, jangankan anak-anak, kita saja mungkin kurang tertarik membacanya. Lalu situasi yang ketiga adalah minat belajar yang menurun akibat kecanduan gawai tadi. Sedikit saja guru terlambat masuk ke kelas, anak-anak itu sudah main game. Jangankan ketika jam kosong, ketika kita aja lengah sedikit di dalam kelas, handphone yang dipakai itu udah dimanfaatkan untuk main game itu ya Bapak Ibu. Jadi dengan gawai tadi anak-anak minat belajarnya menurun. Nah, sekarang kita akan berusaha bagaimana dengan gawai yang nempel di dalam tangannya itu, kita manfaatkan itu sebagai media pembelajaran. Lalu yang keempat situasinya adalah kurangnya pemanfaatan sarana TIK di sekolah. Mungkin hal ini terjadi karena satu, Bapak Ibu, eh, saya akui kembalikan ke diri saya. Saya menggunakan TIK ini baru-baru berapa akhir-akhir tahun ini saja. Dulu saya tidak mengerti dengan TIK, tapi semakin banyaknya webinar-webinar online, tutor di YouTube, media sosial seperti TikTok, banyaknya guru-guru muda yang berbagi praktik baik di TikTok, itu menjadi sumber pembelajaran bagi saya untuk mempelajari TIK ini. Dengan situasi-situasi tersebut, bukan berarti tidak ada tantangan yang saya dapat dalam menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Tantangan yang pertama adalah karakteristik peserta didik yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang sekolah negeri paham lah ya keadaan bagaimana situasi kelas di sekolah negeri dengan kelas yang ruangan terbatas namun jumlah siswa yang banyak. Itu menjadi tantangan bagi kita bagaimana mengkondusifkan siswa di kelas. Lalu yang kedua tadi, karena area sekolah saya itu dikelilingi industri, menyebabkan orientasi anak-anak di sekolah kami itu hanya bekerja, tidak belajar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Yang berikut, rendahnya kemampuan literasi siswa. Ini saya melihatnya
dari pembelajaran saya sendiri, Bapak Ibu, bahasa Indonesia itu tidak lepas dari teks. Jadi ketika saya menyuruh anak-anak membaca, lalu memberikan kesempatan untuk menginterpretasikan pendapat mereka terhadap teks yang mereka baca, itu wah, rendah sekali Bapak Ibu pemahaman anak-anak untuk menceritakan kembali teks itu menurut versi bahasanya. Lalu tantangan yang terakhir adalah jumlah siswa yang banyak di setiap rombel. Jadi dengan karakter siswa yang berbeda-beda tadi, jumlahnya yang banyak, itu adalah tantangan bagi kita menerapkan TIK di kelas. Namun dengan tantangan-tantangan itulah Bapak Ibu yang semakin memotivasi bagaimana sih saya harus memutar kepala nih, berpikir apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran saya tidak monoton, tidak membosankan, terlebih pembelajaran bahasa Indonesia sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Putra, Bu Desi dan Bu Yohana terkait MPI tadi. Nah, kebetulan di level 3 kemarin kami mendapat tugas membuat sebuah media pembelajaran. Nah, ini adalah tampilan MPI yang saya pakai Bapak Ibu. Nah, yang ini adalah tampilan menggunakan Canva dan ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita masuk ke barcode nanti dia akan masuk ke Google Site Bapak Ibu. Nanti saya buka sebentar ya Bapak Ibu Google Site yang saya punya. Nah, dalam Google Site itu Bapak Ibu yang saya manfaatkan adalah satu pemanfaatan Canva. Jadi ini adalah aktivitas kebetulan di sekolah saya itu ada Chromebook. Nah, walaupun jumlah Chromebook itu tidak bisa kita pakai sesuai dengan jumlah siswa di kelas, namun kita bisa pakai dalam bentuk kelompok. Jadi ini adalah aktivitas siswa di dalam kelas dalam membuat kebetulan saat ini saya sedang materi membuat ini Bapak Ibu menulis teks anekdot dalam bentuk komik strip. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir di ruangan virtual ini ada yang guru bahasa Indonesia kelas 10, mungkin ada materi ini. Jadi Bapak Ibu membuat komik itu kan tidak semua siswa ini bisa menggambar, termasuk saya Bapak Ibu. Gambar saya sangat jelek kalau disuruh secara manual. Jadi saya memanfaatkan Canva ini untuk anak-anak. Jadi saya memakai template komik strip yang ada di Canva untuk anak-anak yang tidak bisa menggambar secara manual. Nah, untuk anak-anak yang mempunyai potensi menggambar, itu saya persilakan mereka menggambar secara manual. Namun teksnya tetap harus dibuat secara individu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, saya manfaatkan adalah Google Site Bapak Ibu. Nah, ini saya mengajarkan anak-anak mengakses Google Site karena mereka sebagian di kelas itu sebenarnya sudah ada yang paham. Jadi untuk yang paham itu Bapak Ibu, saya jadikan tutor sebaya untuk kelompok lain. Jadi jika di kelas itu tutor sebayanya itu tidak terlalu banyak untuk mengajari kelompok-kelompok yang lain, maka saya yang turun tangan membantu. Nah, yang berikut yang saya manfaatkan adalah Padlet. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, ada literasi siswa yang rendah. Jadi saya memanfaatkan Padlet untuk melatih meningkatkan literasi anak-anak. Di Padlet ini Bapak Ibu, saya menyediakan materi bacaan link secara online. Jadi di situ saya sediakan banyak bacaan, ada dalam bentuk komik, novel, jurnal, video, dan lain sebagainya. Jadi saya itu ambil online Bapak Ibu, anak-anak bisa akses langsung. Nanti saya kirim link Padlet, mereka bisa memilih. Dan di dalam Padlet itu saya sediakan kolom untuk mereka menuliskan kembali apa yang sudah mereka baca. Dan kolom komentarnya itu saya aktifkan sehingga teman-temannya bisa memberikan komentar terhadap tulisan temannya yang lain. Nah, yang berikut yang saya manfaatkan adalah memanfaatkan word wall dan quizzes. Seperti Bapak Ibu yang sebelumnya pasti sudah menjelaskan quizzes ini tadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini adalah sebelah kiri ini gambar ketika siswa saya berikan word wall menjawab quiz gitu di akhir pembelajaran kita buat quiz. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah aktivitas anak-anak bermain game quizzes. Jadi mereka tuh aktif Bapak Ibu, meriahlah kelas karena apalagi ini saya kemarin itu di jam terakhir, anak-anak sudah mulai ngantuk, ketemu teks membosankan, lalu saya buat kuis. Nah, bahkan tadi saya masuk, mereka langsung nanya, Bu,
Kita kuis lagi nggak, Bu? Kuis lagi nggak, Bu? Karena menurut mereka bermain kuisis ini seru gitu kan, karena mereka berlomba-lomba untuk sampai ke puncak ini gitu, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu eh, refleksi dari pemanfaatan media pembelajaran yang saya terapkan di kelas, dan ini ada siswa saya. Saya dengan menggunakan Canva, kami jadi lebih mudah membuat komik. Dengan Canva, kami jadi lebih mudah membuat komik. Bagi yang tidak bisa menggambar juga bisa membuat komik dari Canva. Ini hasil dari saya telah membuat komik dari Canva. Saya dengan membuat komik dari Canva itu jadi lebih mudah. Terima kasih semuanya. Baiklah Bapak Ibu, Bu Imas, apakah saya masih punya waktu untuk menampilkan sedikit tentang MPI saya? Boleh Bu sedikit menampilkan, mengingat waktu juga sudah sebentar lagi mau azan. Boleh Bu? Iya, bentar ya Bu. Ya. Saya salah. Bentar Bu. Saya buka dulu ya Bu. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Masih loading. Sudah Bu. Jadi Bapak Ibu ini adalah tampilan MPI saya tadi yang Canva kalau kita barcode, anak-anak akan langsung ke sini Bapak Ibu, masuk ke sini. Ini Google Site ya Bapak Ibu yang saya pakai. Jadi ada beberapa tombol menu yang ini. Jadi kalau misalnya anak-anak mau ke materi, itu nanti klik materi. Ini ada beberapa materi yang sudah saya masukkan di dalam. Jadi seperti kata Bu Yohana tadi, ketika saya memberikan link ini kepada anak-anak Bapak Ibu, anak-anak itu tidak perlu mencatat lagi di buku catatannya banyak-banyak. MPI ini bisa mereka akses itu di rumah kapanpun. Lalu saya memang tetap memberi pesan jika kamu adalah orang yang tidak bisa mengingat dalam jangka waktu lama, tolong ambil ringkasan dari materi yang sudah saya sematkan di dalam site-nya, pindahkan ke dalam catatanmu dengan bahasamu. Nah, di sini Bapak Ibu saya menggunakan quizzes gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada video juga. Jadi berbagai macam saya fasilitasi anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya. Jadi di menu-menu ini nanti Bapak Ibu anak-anak bisa memilih. Di sini ada untuk tes, ada latihan yang sudah saya sediakan, kuisis yang tadi. Nah, ini ada yang gambar. Kemudian nanti untuk refleksi saya juga sediakan. Mungkin Bapak Ibu itu saja, itu contoh sedikit tentang site yang saya pakai dalam MPI saya tadi. Ini Mentimeter yang saya pakai untuk anak-anak. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Imas, namun sebelumnya izinkan saya menutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Iya Bu. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Cakep. Di rumah mantan duduknya lesehan. Cakep. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Ya, itulah tadi pemaparan dari narasumber terakhir kita yang luar biasa. Terima kasih kepada Bu Siti ya. Nah, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebentar. Oke. Sesi tanya jawab ini saya lihat apakah ada yang raise hand? Teman-teman di sini, Bapak Ibu guru. Saya belum melihat ada yang raise hand. Oke, atau mungkin kita lihat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk menghidupkan atau unmute
mic-nya. Kita masih ada waktu sebelum maghrib. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apakah ada? Wah, Bu Ima sepertinya nggak ada. Kayaknya guru-guru udah pada inilah tidak asing mungkin dengan media Mungkin kita. waktunya ya, iya, mungkin waktunya juga sudah mau mepet. Kalau di kolom chat juga, oh ya, tadi ada yang bertanya di kolom chat, katanya tidak bisa membuka link ya, Bapak Ibu ya. Kayak saya membuka dengan apa? Dengan Google yang berbeda, itu bisa semua. Sepertinya itu kendala jaringan, Bu. Jadi kadang-kadang kalau jaringan tidak stabil, itu memang tidak bisa dibuka. Kadang apa? Ya seperti itu gitu. Tidak masalah, Bu. Sepertinya itu tidak kesalahan dari link, tapi memang mungkin kadang jaringan. Dan presensi nanti kami buka hingga besok. Bagaimana Pak Putra, bisa ya Pak? Jadi insya Allah nggak usah takut Bu. Ya, dicoba secara berkala saja. Kepada Ibu Eh, siapa tadi? Gini benar Bu. Nanti Ya saya silakan. letak kontak pesan saya di chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa japri saya, kirim Ya, nama lengkapnya, terus asal sekolah, terus email belajar ID yang Bapak Ibu pakai. Nanti sertifikatnya akan dikirim di email belajar ID yang Ibu beri ke kami gitu Bu. Ya, jadi sertifikatnya akan langsung terkirim di email masing-masing peserta. Terima kasih. iya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau nanti bermasalah itu sudah diberikan kontak personnya Pak Putra. Jadi bisa langsung japri ke beliau. Insya Allah aman ya. Ini bagaimana Pak Putra? Untuk yang bertanya sepertinya sudah tidak ada. Eh, Bagaimana Pak Put? Oh iya, ini ada yang bertanya nih. Silakan dengan Ibu Putri Anggraini. Silakan dihidupkan Bu. Monggo mic-nya. Bu Putri bisa dengar saya? Mic-nya masih di mute Bu. Sudah Bu, bisa bicara Bu, Bu Putri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, Bu. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Putri Anggraini. Saya merupakan salah satu guru di TK, yaitu TK Yayasan Pendidikan Islam Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, jadi ada yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran yang digunakan dengan sistem teknologi ini kan. Nah, jadi ya di sisi lain kalau kita melihat teknologi ini, kita mengenalkan berbagai macam pembelajaran yang menarik terhadap siswa. Nah, itu bisa menggunakan dengan media yang menarik. Contohnya dari Quizizz. Nah, dari Quizizz itu tentunya kita tidak hanya membuat murid itu monoton pembelajarannya. Tentunya mereka lebih memahami dan lebih cepat nangkap gitu ya kan, Bu. Nah, jadi pertanyaan saya di sini adalah apakah ada sisi negatifnya atau dampak negatif dari pembelajaran yang kita lakukan dengan menerapkan media pembelajaran seperti Quizizz, Canva, dan lain sebagainya, Bu? Baik. Itu aja yang ingin ditanyakan, Ibu? Ya. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Untuk kesempatan menjawab kali ini, saya minta kepada Ibu Yohana. Bagaimana, Bu Yohana? Oke, baik Ibu. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Bu Putri. Izin menjawab ya Bu Putri ya. Sisi kelemahannya ya Bu ya. Sisi kelemahan. Ya betul ya Ibu ya. Sisi kelemahan dari penggunaan teknologi. Sisi kelemahannya satu Bapak Ibu yang kalau kelebihannya banyak ya. Sisi kelemahannya di sini bahwa anak kita
kita harus mengontrol dia. Ketika kan dia menggunakan teknologi ini, kita harus mengontrolnya. Kenapa? Karena kita takutnya nanti ketika mereka udah asik menggunakannya Bapak Ibu, dia lupa waktu. Seperti itu, dia lupa waktu, akhirnya dia misalnya menggunakan kuisis yang kita gurunya kasih, di rumah dia kerjakan, akhirnya dia asik-asik, akhirnya dia tidak membantu orang tuanya, gara-gara kuisis yang kita kasih tadi. Intinya kita harus kontrol mereka lagi, seperti itu Bu Putri. Mungkin ada tambahan dari Pak Putra? Belum selesai, Mas. Belum Baiklah, selesai. Ya, silakan Pak Putra. baik, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas pertanyaannya Bu Putri. Mungkin di sisi lain yang namanya teknologi, walaupun itu dia bersifat pendidikan ataupun bersifat untuk pembelajaran, sedikit banyak pasti memiliki efek negatif gitu. Yang pertama, pada saat penggunaan gitu, penggunaan medianya, ketika mata kita yang terlalu lama terpapar terhadap layar itu mungkin akan berefek tidak baik bagi kesehatan kita. Yang kedua, dari sisi penggunaan mungkin memang harus dikontrol karena pada saat ini pengalaman saya pernah membuat sebuah website sekolah gitu ya Bapak Ibu ya, website yang saya rasakan resmi untuk pemerintahan. Ternyata itu bisa disisip sama judi online. Jadi alamat sekolahnya resmi milik pemerintah, tapi isinya jadi website-website untuk judi online. Jadi seperti itu, tidak menolak kemungkinan juga kayak aplikasi quiz atau yang lainnya bisa disisipkan barang-barang ataupun link-link scam yang membuat siswa kita itu menjadi yang harusnya belajar malah terklik situs judi online gitu Pak Ibu. Jadi memang harus dikontrol juga karena memang pada saat ini sangat meresahkan sekali gitu ya untuk situs-situs judi online ini karena mereka rata-rata sudah mulai memasuki wilayah privasi kita Bapak Ibu. Karena mereka kadang ketika kita menggunakan aplikasi tertentu tiba-tiba bisa muncul iklan yang ketika kita klik tanda silang gitu ternyata itu tanda silangnya fake button gitu, tombol yang palsu, tanda silangnya malah bukan itu yang sebenarnya, tapi kita klik malah masuk ke situsnya mereka. Jadi lebih baik ketika kita menggunakan media pembelajaran yang bersifat digital ataupun teknologi ini harus selalu kita kontrol peserta didik kita. Itu tambahan dari saya Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putra atas penguatannya lagi. Bagaimana dengan Ibu Putri? Apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti sebagai guru juga kita itu harus lebih mengawasi murid kita ya, Bu, untuk lebih hati-hati lagi dalam penggunaan media tersebut. Iya, Baik, benar sekali. banyak Bapak dan Ibu yang telah menjawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Masih adakah yang ingin bertanya? Ini saya lihat di kolom chat sudah tidak ada lagi. Bagaimana Pak Putra? Oke Bu, boleh kita tutup aja nggak apa-apa. Udah Oke, mengingat baik. waktu juga udah semakin sore Iya, juga. mengingat benar Iya, Pak. sekali. Juga udah bentar lagi sudah mau azan ya Pak ya. Mungkin saya minta tolong kepada rekan-rekan semua agar menghidupkan kameranya. Kita ingin membuat dokumentasi untuk acara atau kegiatan hari ini. Silakan. Sudah semua? Ini masih ada yang belum. Pak Putra boleh bantu saya Pak untuk mengambil gambar Pak. Di laptop saya sedikit ini. Sudah Pak? Aba-aba ya Pak Put, biar senyum. Ya, silakan. Oke, sebentar Bu, saya coba atur tampilannya dulu. Ya, di tampilan saya sedikit Pak. Mana tahu di Bapak lebih banyak. Bisa juga sedikit Pak, nggak apa-apa, ambil beberapa kali aja Bu. Oke, tapi ini slide-nya saya tidak bisa berubah Pak. Dia hanya Sudah, satu tampilan aja. sudah saya ambil. Admin Oke, sudah Pak. ya.
Oh ya, oke. Berarti sudah ya, Bu? Iya, Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. sama-sama. Baik, Bapak Ibu guru, dengan berakhirnya sesi tanya jawab sekaligus sesi pertanyaan tadi, maka berakhirlah acara webinar kita pada sore hari ini. Saya selaku, saya izin dulu ya. Boleh saya berpantun, Bapak Ibu? Ya, bunga mekar di perbukitan. Cakep. Ya, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Saya selaku moderator Mas Hadijah Hasibuan, SPD, dan mewakili teman-teman undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.